Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, amma ba'd. Yang sama-sama kita hormati Ibu dosen beserta teman-teman seperjuangan. Baik, alhamdulillah, dengan rahmat Allah yang telah diberikan kepada kita semua, sehingga pada kesempatan kali ini saya bisa mempresentasikan makalah saya yang mengenai dengan jenis-jenis perencanaan dalam bidang pendidikan. Oke teman-teman, sebelum kita melanjutkan terkait jenis-jenis perencanaan pendidikan, kita harus mengetahui terlebih dahulu perencanaan pendidikan itu apa, tujuannya apa, kemudian apa sih fungsi perencanaan pendidikan. Nah, perencanaan pendidikan ini adalah hal yang sangat penting. Tujuannya itu untuk apa? Untuk meningkatkan kualitas seseorang, kualitas peserta didik, agar memiliki kompetensi yang tinggi. Jadi sebelum mencetak kualitas yang tinggi, harus ada planning, harus ada perencanaan terlebih dahulu. Tanpa perencanaan yang matang, sebuah lembaga pendidikan akan sulit. Akan sulit untuk apa? Untuk mencapai tujuannya. Makanya makalah ini membahas beragam jenis-jenis perencanaan yang bisa kita terapkan agar sistem pendidikan berjalan dengan adaptif dan efektif. Oke, di sini indikator yang kita bahas ataupun materi yang saya bahas, pertama, perencanaan berdasarkan skala. Kita lihat perencanaan berdasarkan skala ruang lingkupnya. Ada 3 jenis. Pertama, perencanaan makro. Kedua, perencanaan meso. Dan yang terakhir, yang ketiga, perencanaan mikro. Apa yang dimaksud perencanaan makro? Perencanaan makro adalah perencanaan pada tingkat nasional. Contohnya, pemerintah merumuskan kebijakan besar untuk pendidikan di seluruh negara. Itu contoh perencanaan makro. Kemudian yang kedua, perencanaan meso. Apa yang dimaksud perencanaan meso? Perencanaan meso ini adalah perencanaan pada tingkat menengah, seperti provinsi atau kabupaten. Perencanaan meso ini merupakan penjabaran dari rencana makro. Terakhir, perencanaan mikro. Perencanaan mikro itu apa? Perencanaan mikro itu adalah yang paling kecil, yaitu kayak gimana di tingkat sekolah. Perencanaan di sekolah disusun dengan mengacu pada rencana meso yang sudah ada. Artinya perencanaan makro nomor urut 1, kemudian yang di tengah perencanaan meso, yang paling bawah perencanaan mikro. Kemudian perencanaan berdasarkan jangka waktu yang kedua. Perencanaan jangka waktu juga bisa dibedakan berdasarkan jangka waktunya. Ada yang jangkanya panjang, ada yang jangkanya menengah, ada yang jangkanya pendek. Yang jangkanya panjang yang kayak gimana? Biasanya mencakup 10 sampai 25 tahun. Artinya rencana ini bersifat umum, bersifat verbal, dan menjadi panduan untuk rencana yang lebih pendek. Kemudian yang kedua, rencana jangka menengah. Mencakup berapa tahun, berapa lamanya? 4 sampai 10 tahun. Salah satu contohnya adalah Revelita yang kemudian dijabarkan menjadi rencana tahunan. Dan yang paling sering kita temui adalah jangka pendek, yaitu 1 hingga 3 tahun, seperti perencanaan tahunan yang bersifat operasional. Selanjutnya, jenis-jenis perencanaan pendidikan selanjutnya berdasarkan pendekatan.
Poin berikutnya adalah perencanaan berdasarkan pendekatannya, yaitu apa saja? Kuantitatif dan kualitatif. Apa yang dimaksud perencanaan kuantitatif? Perencanaan kuantitatif lebih fokus pada angka dan statistik. Tujuannya apa? Untuk mengukur seberapa besar suatu fenomena yang terjadi. Data yang digunakan perencanaan kuantitatif berupa data numerik. Sementara itu, perencanaan kualitatif berorientasi pada pemahaman mendalam tentang suatu fenomena. Tujuannya apa? Tujuan perencanaan kualitatif untuk menjawab pertanyaan apa atau bagaimana. Datanya itu bersifat non-numerik. Nah, ini perbedaannya antara kuantitatif dan kualitatif. Seperti apa data yang non-numerik? Seperti transkrip wawancara atau deskripsi. Kemudian yang selanjutnya, jenis-jenis perencanaan pendidikan yang selanjutnya berdasarkan cakupan. Dalam pembangunan ada dua pendekatan utama, yaitu sektoral dan regional. Perencanaan sektoral, apa yang dimaksud perencanaan sektoral? Jadi perencanaan sektoral ini lebih berfokus pada pembangunan, pada pengembangan satu sektor tertentu. Misalnya, sektor industri atau transportasi. Tujuannya untuk apa? Untuk meningkatkan kinerja dan efisiensi di sektor tersebut. Berbeda dengan perencanaan regional. Kalau perencanaan regional ini lebih fokusnya pada penggunaan ruang dan hubungan antar berbagai kegiatan di suatu wilayah secara menyeluruh. Pendekatan perencanaan regional ini berfungsi untuk apa? Untuk mengarahkan pembangunan agar selaras dengan potensi wilayah. Kemudian jenis-jenis perencanaan pendidikan berdasarkan pola pengelolaan. Ini yang terakhir dalam jenis-jenis perencanaan pendidikan. Sebenarnya masih ada, cuman ini dibagi dua ya sama teman kita. Jadi saya membahas sampai 5 poin saja berdasarkan pola pengelolaan. Kita bahas berdasarkan pola pengelolaan ada apa saja? Pertama ada sentralisasi dan yang kedua ada desentralisasi. Dalam sentralisasi, kewenangan pengelolaan pendidikan terpusat di pemerintah pusat. Artinya, semua aturan, kurikulum, dan anggaran ditetapkan secara seragam di seluruh daerah. Kelebihan sentralisasi, perencanaan sentralisasi apa kelebihannya? Kelebihannya itu menjamin standar nasional, namun setiap pasti memiliki kekurangannya. Setiap kelebihan pasti juga ada kekurangannya. Kekurangannya apa? Kekurangannya itu sering mengabaikan kebutuhan lokal. Sebaliknya, perencanaan desentralisasi memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah dan sekolah. Kelebihannya adalah lebih responsif terhadap kebutuhan setempat, namun bisa menimbulkan kesenjangan kualitas antar daerah. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kesimpulannya, berdasarkan dokumen perencanaan pendidikan memiliki berbagai dimensi yang saling terkait. Pertama ada skala, terdiri dari perencanaan makro itu tingkatnya nasional, kemudian meso tingkatnya regional, dan mikro tingkatnya itu paling bawah ataupun yayasan sekolah. Yang kedua, waktu dibedakan menjadi jangka panjang, menengah, dan pendek. Yang keempat, yang ketiga pendekatan meliputi kuantitatif itu berfokus pada data numerik, dan kualitatif berfokus pada pemahaman mendalam. Kemudian cakupan, terdapat perencanaan sektoral, pengembangan sektor ekonomi, dan regional, pengembangan wilayah. Kemudian
kewenangan, terdiri dari sentralisasi dan desentralisasi. Semua jenis perencanaan ini penting untuk sistem pendidikan yang supaya sistem pendidikan ini berjalan dengan efektif dan adaptif. Mungkin segitu saja presentasi dari saya. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Saya pamit undur diri. Saya akhiri. Wallahumma muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.